Perkenalkan, nama saya Rudianto. Akan mempresentasikan mata kuliah inovasi pendidikan yang akan saya presentasikan yang berjudul proses keputusan inovasi. Pengertian pengambilan keputusan. Keputusan merupakan hasil pecahan dalam suatu masalah yang harus berada dengan tegas. Dalam kamus besar, ilmu pengetahuan pengambilan keputusan didefinisikan sebagai pilihan keputusan atau kebijakan yang berdasarkan realita atau kriteria yang ditentukan. Dapat disimpulkan bahwa pengambilan keputusan merupakan suatu proses pemikiran dari pemilihan yang akan dihasilkan mengenai prediksi ke depan. Pengertian pengambilan keputusan menurut para ahli. Di sini ada Terry mengemukakan bahwa pengambilan keputusan adalah suatu pilihan sebagai pemilihan yang dianggap kriteria tertentu atas dua atau lebih alternatif yang mungkin. Sedangkan Cloud mengatakan proses pengambilan keputusan yang dilakukan oleh kebanyakan manajer berupa kesadaran kegiatan pemikiran yang termasuk pertimbangan, penilaian, dan pemilihan di antara beberapa alternatif. Fungsi pengambilan keputusan individu atau kelompok baik secara institusional maupun organisasional. Sifatnya futuristik. Tujuan pengambilan keputusan yang bersifat tunggal atau satu masalah dan tidak terkait dengan masalah lain. Tujuan yang bersifat ganda atau masalah yang saling terkait dapat bersifat kontradiktif atau hanya kontradiktif. Kegiatan-kegiatan yang dilakukan dalam organisasi itu untuk mencapai tujuan organisasi yang tidak diinginkan. Semua kegiatan yang dapat berjalan lancar dan dapat dicapai dengan mudah dan efisien. Langkah-langkah keputusan inovasi pendidikan. Jalman dan kawan-kawan membagi proses inovasi dalam organisasi menjadi dua tahap, yaitu tahap permulaan atau tahap inisiasi dan tahap implementasi. Tiap tahap dibagi menjadi beberapa langkah. Tahap 1, tahap permulaan. Ada B, langkah pengetahuan dan kesadaran. Dan C, langkah perubahan sikap terhadap inovasi. 2, tahap implementasi. Ada A, langkah awal permulaan implementasi. B, langkah awal permulaan. Contoh pengambilan keputusan inovasi di tingkat sekolah dasar. Model proses kebutuhan inovasi secara konseptual digambarkan terdiri dari 5 tahap. Tahap pertama, tahap pengetahuan, tahap persuasi, tahap keputusan, tahap implementasi, dan tahap konfirmasi. Analisis jurnal. Kata inovasi dalam bahasa Inggris sering diterjemahkan sebagai segala hal yang baru atau pembaharuan. Pengertian inovasi dalam pendidikan ialah suatu ide atau gagasan atau strategi atau metode atau barang yang dirasakan dan diamati sebagai hal yang baru bagi seseorang untuk sekelompok orang dan akan dikembangkan untuk mencapai tujuan pendidikan atau untuk memecahkan masalah pendidikan. Roger mengemukakan beberapa ciri atau karakteristik inovasi.
keuntungan relatif, konvertibel, kompleksitas, variabel, dapat diamanati. Roger memerlukan beberapa elemen difusi yang antaranya ide atau inovasi, terus saluran komunikasi atau dimensi waktu dalam difusi. Menarik kesimpulan dari proses keputusan inovasi. Proses keputusan inovasi adalah proses yang dilalui atau dialami individu keputusan yang lain. Mulai dari pertama tahu adanya inovasi, kemudian dilanjutkan dengan keputusan setuju terhadap inovasi, penetapan keputusan terima atau menolak inovasi, implementasi inovasi, dan afirmasi terhadap keputusan inovasi. Inovasi dapat ditolak atau diterima oleh seseorang sebagai anggota sistem sosial atau oleh keseluruhan anggota sistem sosial yang menentukan untuk menerima inovasi berdasarkan keputusan bersama atau berdasarkan kepaksaan. Dengan dasar kenyataan tersebut, maka dapat dibedakan adanya beberapa tipe keputusan inovasi. Keputusan inovasi opsional, keputusan inovasi kolektif, keputusan inovasi otoritas. Simpulan, berdasarkan beberapa definisi di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa pengambilan keputusan merupakan suatu proses pemikiran dari pemilihan yang akan dihasilkan mengenai prediksi pendekatan untuk kedepannya. Fungsi pengambilan keputusan individu atau kelompok baik secara institusional maupun organisasional. Tujuan pengambilan keputusan tujuan yang bersifat tunggal atau satu masalah dan tidak terkait dengan masalah lain. Tujuan yang bersifat ganda, masalah saling terkait, dapat bersifat kontradiktif atau hanya kontradiktif. Kegiatan-kegiatan yang dilakukan dalam organisasi itu untuk mencapai tujuan organisasi yang tidak diinginkan, semua kegiatan yang dapat berjalan lancar dan dapat dicapai dengan mudah dan efisien. Baik, mungkin untuk sekian penyampaian materi dari saya. Kurang lebih mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini simpan dulu rekamannya. Aduh itu. Ini gila, ini bener aja.